Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, di pembelajaran hari ini anak-anakku kita akan belajar menggali isi teks penjelasan, yaitu teks eksplanasi yang nanti akan Ibu baca, yang Ibu ambil dari buku paket. Selanjutnya kita akan membahas cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik, serta menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, marilah kita simak penjelasan dari Bu Rusti. Subtema 1, pembelajaran 1, yaitu globalisasi di sekitarku. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Nah, globalisasi itu berasal dari kata global, artinya mendunia, dan kata lisation yang artinya proses. Jadi globalisasi itu dari kata global dan lisation. Nah, globalisasi itu adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia, artinya kita mendunia. Jadi proses globalisasi yang terjadi itu tidak lepas dari peran kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya kita semakin hari semakin teknologi itu semakin berkembang. Nah, tanda-tanda globalisasi itu: 1, batas antara negara itu semakin menipis. Jadi dengan teknologi komunikasi menjadi penyebab hilangnya batas-batas itu, sehingga orang dapat menghubungi kerabat, teman, saudara, dan sebagainya itu bisa melalui telepon, internet dengan cepat. Nah, yang kedua, informasi juga mudah menyebar. Jadi proses mendunia memungkinkan penyebaran informasi itu menjadi lebih mudah. Jadi apapun yang kita terima, sekecil apapun informasi itu, kita cepat menerimanya. Yang ketiga, kegiatan perdagangan juga semakin luas. Jadi kegiatan perdagangan itu terus berkembang akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Nah, salah satu contohnya adalah terciptanya pasar bebas. Jadi pasar bebas itu adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan dan mengatur sendiri kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan, sehingga sesuai kemampuannya masing-masing. Jadi dalam pasar bebas itu kegiatan ekonomi itu dapat melintasi batas-batas wilayah seluruh negara. Jadi bisa kita melakukan produksi, konsumsi, dan distribusi ke seluruh dunia. Nah, selanjutnya, dengan adanya pasar bebas tadi kan beragam produk antar negara kan kita mudah temui. Nah, ini contoh-contoh produk negara-negara. Batik itu dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mungkin mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, ada susu dari Selandia Baru, terus ada pesawat terbang bisa dari Jerman, dan seperti itu. Jadi itu adalah globalisasi di produk-produk ekonomi. Nah, selanjutnya, pada era globalisasi ini Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Nah, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, ini ada Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Jadi menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Nah, acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau, dan tamu dari berbagai negara lain. Nah, tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tari tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh
Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Nah, tampak semua undangan itu berbahagia, mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. Nah, it's for you a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Jadi angklungnya tadi dijadikan souvenir. Nah, malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri, ASEAN, dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di Indonesia. Nah, berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Ternyata itu sebagai wujud kita mempromosikan produk dari Indonesia. Nah, kenapa toh kerjasama negara anggota ASEAN itu dalam bidang sosial itu harus kita gerakkan? Karena itu bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan ASEAN. Jadi dengan adanya kerjasama negara-negara ASEAN ini, Indonesia akan menjadi negara yang maju seperti itu. Selanjutnya, dampak positif globalisasi, yaitu punya pola pikir manusia semakin maju. Jadi kita kalau adanya globalisasi, pola pikir manusia semakin maju. Yang kedua, kemajuan di berbagai bidang teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas diri dan semangat kerja meningkat. Selanjutnya, ruang sosial terbuka, terjadinya pertukaran kebudayaan, terbukanya peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional tadi, nge. Terus kesempatan kerja juga semakin luas. Nah, itu dampak positif globalisasi. Tetapi ternyata ada dampak negatif dari globalisasi, yaitu hilangnya rasa cinta tanah air. Rasa semangat nasionalisme patriotismenya semakin luntur. Ya, dua, kecenderungan hedonisme itu contohnya kesenangan materi sebagai tujuan hidup. Jadi mau seneng-seneng, mau beli, gaya konsumtifnya tinggi, ya, mau beli, seneng-seneng sendiri, seperti itu. Yang ketiga, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat. Yang selanjutnya, individualisme itu mementingkan dirinya sendiri tanpa tanpa menghiraukan orang lain, seperti itu. Terus sikap kebarat-baratan, ya. Terus lunturnya rasa solidaritas, gotong royong, kepeduliannya itu semakin luntur. Nah, satu lagi yang tidak kalah penting itu produk lokal kalah bersaing dengan produk impor. Jadi anak-anak atau orang-orang sekarang cenderung lebih suka produk-produk dari luar, mungkin makanan, pakaian, ya, itu anak-anak lebih suka ke produk luar, padahal produk dalam negeri kita tidak kalah bagusnya, ya. Nah, anak-anak mulai sekarang harus cinta produk dalam negeri supaya lapangan pekerjaannya juga meningkat, terus ya pendapatan negara juga meningkat. Selanjutnya terjadi kesenjangan ekonomi, lunturnya kebudayaan daerah akibat masuknya budaya asing. Nah, dengan adanya globalisasi ini, karena punya dampak positif dan banyak juga punya dampak negatif, anak-anak harus bisa menyaring. Jadi yang baik diambil, ya, yang negatif kalian buang. Jadi contohnya kalau kalian menggunakan HP, ya, contohnya tadi menggunakan HP. Kalau kalian menggunakan HP, oke, baik, gunakanlah HP itu, kamu ambil manfaat positifnya. Kalau ada yang negatif, tolong dibuang. Contohnya yang sering kita lakukan itu bermain game yang terlalu lama. Itu dampak negatifnya karena kita nanti matanya akan menjadi rusak, ya, akan menjadi sakit, ya. Seperti itu, dan tidak mau membantu orang tua, malas belajar, ya. Jadi maunya mainan HP terus. Nah, kita harus bisa mengatur mainan HP itu, ya. Ya, kasihan orang tua kalian yang sudah bekerja keras demi kalian bisa sekolah, bisa mewujudkan cita-cita kalian, seperti itu. Nah, selanjutnya, tahukah kamu
Listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, ini ada bacaan menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai, 1. Masuk melalui pintu. 2. Yang diatur oleh katup pengaman. 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. 4. Air di dalam pipa pesat. 5. Mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. 7. Melalui katup pengatur tekanan. 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen dan saluran transmisi. Nah, itu pada pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, Ibu tekankan, jadi turbin itu bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian menjadi energi listrik oleh generator diubah tadi. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini ada yang tadi yang diterangkan mikrohidro ya. Ibu jelaskan dan anak-anak lihat di gambarnya, itu air itu dialirkan melalui sebuah pipa pesat ke dalam rumah pembangkit yang pada umumnya dibangun di bagian tepi sungai. Itu ada nggih ke perumahan itu ya. Terus untuk menggerakkan turbin atau kincir air mikrohidro. Jadi itu airnya tadi ya, untuk menggerakkan turbin tadi atau kincir airnya. Nah, energi mekanik yang berasal dari putaran poros turbin itu akan diubah menjadi energi listrik oleh sebuah generator. Seperti itu. Nah, itu anak-anak yang Ibu dapat sampaikan tadi masalah globalisasi dan teks serta
pembangkit listrik tenaga air. Mudah-mudahan anak-anak nanti paham. Jika belum paham, nanti bisa dibaca buku paketnya lagi, karena ibu ini ambil dari buku paket. Silakan dibaca lagi, dicermati lagi. Jangan malas membaca dan jangan putus asa. Kita harus tetap semangat. Seperti itu ya, Nak ya. Ada kekurangan ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.